Halo, jumpa lagi dengan saya Suster Julita atau Suster Oktaviani, dan siang hari ini, kali ini saya tidak sendiri tapi ada suster cantik masih muda. Aduh, nanti kita kenalan ya, penasaran kan? Penasaran. Tapi wajahnya pasti udah beberapa kali lihat ya, karena di video saya itu udah beberapa kali ada wajahnya. Tapi kan kita belum kenalan secara lengkap nih, secara detail susternya siapa. Siapa tahu dari kalian yang lihat, ayo lo yang jadi suster kayak cantik masih muda. Dulu saya waktu muda ya mungkin kayak gini, mirip dulu. Oke, nggak usah lama-lama, pasti penasaran, kita tanya. Selamat siang suster. Selamat siang suster. Oke, susternya kenalan dong siapa gitu. Pasti banyak penasaran atau hati-hati loh, nggak boleh macam-macam loh. Kayaknya udah banyak kenalan ya, karena udah sering muncul. Oke, namanya suster siapa, dari mana, itu dulu mungkin. Yang lain nanti justru. Oke, yang pertama nama saya itu Suster Arsentin. Saya dari Paroki Kota Gajah. Kota Gajah itu di Lampung Tengah. Lampung Tengah. Lampung Tengah. Kenapa dinamakan Kota Gajah? Banyak gajahnya? Dulu itu banyak gajahnya sebelum gajahnya pindah. Beneran itu? Sekarang tinggal patung aja. Pernah lihat? Pernah. Yakin? Gajahnya itu sekarang dipindah di Waikambas. Dulu pernah lihat gajah datang-datang ke rumah orang gitu? Enggak. Oh iya. Hanya cerita. Hanya cerita. Cerita jadi mungkin nenek moyangnya dulu gitu ya gitu. Tapi memang kok pernah dengar di kampung saya tuh dulu kan ada punya saudara di sana. Dulu pernah ada gajah katanya masuk ke kampung, terus merusak pekarangan segala macam gitu, karena mereka nggak punya makan lagi, nggak punya habitat lagi di sana. Makanya sekarang dipindah ke Waikambas, taman khusus wisata untuk para gajah. Itu dari Kota Gajah jauh nggak ke Waikambas? Oh jauh suster. Kirain kalau deket mau pas susternya libur mau nebeng. Sekarang malah orang-orangnya kayak gajah. Kayak dulu sih. Orang-orangnya yang kayak gajah sekarang, bukan gajahnya lagi. Oke, Kota Gajah, Lampung Tengah ya? Lampung Tengah. Suster ini kan kalau lihat di video-video saya sebelumnya itu kan baru terima ini ya, baru dong? Baru masih beda kan? Nggak kelihatan. Pokoknya ini masih baru banget. Saking putihnya. Saking putihnya. Kalau ini sudah, aduh, malu kelihatan tuh, ada 22 tahun. Oke. Oke, jadi ini tanggal 15 kemarin ya? Iya, 15 Juli tepatnya bulan. Ya, kemarin ya. Perasaannya gimana perasaannya? Aduh, perasaannya tuh ya kayak, iya nggak sih saya tuh jadi suster, karena ya apa ya, rasa-rasanya tuh kayak nggak menyangka kayak gitu. Dan ini kayaknya hari ini saya juga mimpi kayaknya. Soalnya dulu saya lihat Suster Okta itu dari HP para teman-teman, dari HP. Terus sekarang bisa ada di sebelah itu, apa ya, sungguh luar biasa. Coba coba dulu Suster. Saya kira. Aduh sakit. Berarti nggak mimpi. Oke, menarik banget. Nanti kita tanya kenapa kok tadi dari HP, kenapa kayak mimpi. Memangnya dulu nggak pernah punya cita-cita pengen jadi suster, atau kenapa sih kok pengen jadi suster? Saya itu ya, kalau cerita riwayat dari kecil itu, saya tuh orangnya tomboy dan sama dong kita. Ya, dan saya tuh nggak pernah punya cita-cita mau jadi suster. Lah wong, saya orang Jawa ya, jadi logatnya agak Jawa. Ya. Saya tuh ke gereja tuh bisa dihitung sebulan sekali. Sembayangan itu jarang-jarang. OMK, misdinar, sekolah minggu, hampir nggak pernah suster. Sama ini. Hampir nggak pernah, makanya ketika saya jadi suster itu banyak yang meragukan memang, tapi ya nggak apa-apa. Dari diragukan itu dia nanti semakin dalam hati nih ya, ada banyak ngomong, baiklah aku diragukan, tapi nanti dengan perkataan dan dengan perbuatan akan kutunjukkan aku saja, dan melalui doa dan mati raga. Dalam banget ya. Oke, lanjut. Lalu gimana? Ya kalau dibilang jadi suster itu nggak pernah kepikiran mau jadi suster. Tapi berapa? Kalau gitu dulu cita-citanya apa kalau mau jadi suster? Cita-cita saya itu jadi pemain basket. Pantas tinggi ya. Saya ini pendek gini super tinggi. Karena memang saya nggak setinggi suster. Oke, dari pemain basket sudah terlaksana, sudah cita-citanya sudah tercapai. Sudah. Basket minimal kan ini toh di sekolahan kan lumayan ya. Ketika pokoknya tuh cita-cita saya tuh pengen kan saya suka olahraga gitu, jadi nanti pengen kedepannya tuh jadi guru olahraga. Nah ketika SMA tuh saya senang basket, lalu ya difasilitasi sama sekolah, ikut DBL, ikut acara-acara event-event 3x3, paling jauh ya Bandar Lampung. Tapi lawannya itu
pernah lawan dari Pontianak, terus juga ya sekitar Lampung itu, dan ya itu nggak kepikiran mau jadi suster. Tapi apa ya, berjalannya waktu saya memang senang basket, lalu ingin melanjutkan ke yang lebih tinggi lah, ingin jadi atlet begitu. Lalu saya itu kayaknya boleh keras dikit ya supaya dengar. Oke. Ya. Lalu saya mengambil beasiswa di, kalau nggak salah ya, di salah satu kampus di Bandar Lampung. Nah itu keterima kebetulan waktu itu. Tapi dalam perjalanan itu apa ya, rasa-rasanya tuh kayak hampa gitu loh. Udah sempat kuliah? Udah dapat beasiswa. Oke. Udah lulus itu. Udah lulus. Iya. Terus udah dapat beasiswa, terus tinggal apa ya, registrasi lah, tinggal ke sana. Oke. Tapi kok rasa-rasanya tuh kayak hampa gitu loh, karena kan saya nggak pernah ke gereja. Terus juga melihat ibu saya itu kan dulunya Muslim, terus masuk Katolik. Nah bapak saya itu kan awalnya Katolik tapi jarang ke gereja, suster. Jadi kami tinggal bertiga tinggalan. Kami bertiga itu, saya sama bapak saya itu jarang ke gereja. Lalu mama saya selalu rajin. Malahan yang dari Muslim tadi rajin gereja. Rajin sekali mama saya. Ketika bangunin kalau hari Minggu, "Dek ayo ke gereja," itu saya nggak bangun. Jadi saya tidur lagi memang. Karena apa ya, sejak di sekolah tuh saya apa ya, lebih senang apa ya, ke sekolahan gitu loh, antara latihan basket, dulu latihan apa gitu, sekolahan hari Minggu pun saya sekolah. Sampai waktu itu ditegur sama guru agama waktu SMP, katanya, "Kamu loh hari Minggu kok nggak mau kok nggak ke gereja, malah ke sekolahan," kayak gitu. "Ya udah kalau kamu nggak mau agama jadi Islam aja." Gitu. Itu karena ya saya dulu pelajaran agama juga tuh hanya untuk nilai aja, ngisi nilai. Sementara maksud bapak guru, ya kamu nggak di sini tapi tetap di agama yang lain, yang pasti menjalankan agamanya dengan baik gitu ya. Siapa tahu karena di Katolik keberatan, ya udah jadi Muslim nggak apa-apa. Siapa tahu kamu sholat 5 waktu bener, puasa bener gitu kan ya. Tapi ya. Jadi pengen jadi susternya tuh bukan sejak kecil, tapi ketika tadi sudah lulus SMA, lalu sudah dapat beasiswa, mau registrasi kok ada yang kosong, gitu. Lalu akhirnya terus gimana tadi? Jadi karena saya ngerasanya nggak pernah ke gereja, kok saya ngeliat ibu saya yang selalu rajin, sedangkan saya berdua ini kok malas-malasan. Jadi saya hanya berpikir waktu itu, siapa yang nanti akan mendoakan ibu saya kayak gitu. Dan rasa-rasanya juga apa ya, ketika saya mengejar cita-cita saya juga, itu tuh kayak nggak menjamin hidup saya gitu loh, yang atlet tadi ya. Karena kalau udah cedera, udah harus apa, itu kan udah berhenti total, dan itu nggak bisa untuk kedepannya. Apalagi perempuan kan kalau udah ya berkeluarga itu nggak bisa dilanjutkan kayak gitu. Jadi dari situ saya kok rasa-rasanya kayak apa ya, Tuhan itu mengetuk hati saya gitu, suster. Kayak apa ya, ya itulah, dari yang awalnya nggak suka ke gereja, mulai perlahan-lahan karena melihat ibu saya sendirian, jadi saya mulai berangkat. Lalu saya senang untuk mendengarkan lagu-lagu rohani, terus apa namanya, khotbah para ini, termasuk pendeta juga saya sering dengar, suster. Terus saya tersentuh dengan kata-kata ini, hidup ini hanya sekali, untuk apa kita hidup kalau bukan untuk Tuhan. Nah dari situ yang langsung apa ya, kalau bagi saya tuh kayak saya tuh tertampar gitu loh, bahwa selama ini saya menyia-nyiakan rahmat itu gitu. Saya menjadi orang Katolik tapi nggak bisa melaksanakan apa perintah Tuhan gitu, suster. Jadi dari situ saya tuh berdosa banget gitu loh. Terus gimana caranya supaya saya menebus itu? Lalu kok rasa-rasanya apa ya, hidup berkeluarga juga belum tentu memfokuskan diri ke Tuhan gitu loh. Jadi saya pengen benar-benar menebus segala dosa saya lah. Istilah dulu kan rasanya berdosa banget gitu. Jadi ya saya buka-buka Instagram, buka-buka YouTube. Nah kok saya senang, termasuk Instagramnya Sur Okta, YouTube-nya Sur Okta, Suster Francisca. Itu kok rasa-rasanya senang. Lalu sebenarnya ketika saya merasa senang itu, karena saya nggak tahu kongregasi, nah saya pilihlah HK, suster, karena yang deket rumah, kan di metro. Nah, jadi sejak itu saya kontakkan sama suster HK. Nah, begitu, suster. Oke, menarik. Tadi kalau nggak ke gereja nih hari Minggu ngapain dulu? Sekolahan, basket. Punya pacar nggak waktu itu? Aduh. Enggak lah.
Nah, cantik-cantik nggak punya pacar gitu kan. Tambah-tambah pasti punya pacar lah ya. Iya, mantan. Oke, punya pacar. Gimana waktu itu cerita sama pacarnya? Ini kan ceritain dulu sebelum ke sana. Punya pacar, lalu pengen jadi suster. Bilang nggak kalau mau jadi suster? Kalau SMA itu saya nggak pacaran suster, hanya teman dekat aja. Teman dekat. Terus kapan pacarannya? SMP. Malahan. Dari SD udah pacaran suster kelas 6. Oh iya. Oke. SMP. Dari pacar kelas 6 sampai SMP. Sama pacarnya? Enggak. Oh, beda. Kirain sama terus gitu. Oke. SMA enggak, karena kan di basket itu apa ya, disuruh fokus gitu loh. Karena kalau pacaran nanti mempengaruhi mood. Oh. Nah, jadi rata-rata kami yang basket itu, Nah, hati-hati nih, pacaran mempengaruhi mood katanya. jadi kami yang basket itu beberapa tuh nggak pacaran suster. Ya gimana enggak kalau putus lagi ada masalah nanti mukulnya semangat gitu. Gitu lah ya. Jadi kamu punya pacaran gitu ya. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Oke. Gimana lagi ya? Oke. Kemudian mau jadi suster tadi. Setelah lihat-lihat pengen jadi suster, apa yang dibuat kali pertama setelah suka lihat tuh ya tadi kontak dengan suster HK. Lah kok bisa masuk ke FSGM? Gimana ceritanya? Nah, sebenarnya saya udah mau masuk HK waktu itu, tapi dilalahnya itu waktu saya mau ternyata kan saya nggak bilang-bilang tuh kalau mau jadi suster. Nah, mama saya itu di sembahyangan ngomong-ngomong mau jadi suster. Jadi pada tahu kan yang lingkungan itu, dan ada ibu-ibu satu itu datang ke rumah saya untuk menawarkan kalau mau jadi suster, ini ayo ikut live in di Pringsewu gitu. Karena bapak itu kan kerja di yayasan YPSK, jadi kenal dengan para suster FSGM. Jadi saya diarahkan ke situ. Lalu di situ saya pergulatan juga bagaimana ya, saya udah memilih HK sebenarnya, tapi ya itu saya harus memutuskan karena kan dulu nggak ngerti kongregasi kayak gitu sudah. Jadi waktu itu saya novena 3 kali Salam Maria untuk memutuskan bener nggak mau milih HK atau FSGM. Jadi dari situ kok pengen nyoba di FSGM karena kan kalau HK udah tahu tempatnya juga udah tahu. Nah jadinya saya ngomong lah kalau saya mau ikut ke Pringsewu, waktu itu mau diantar. Dilalahnya waktu saya mau datang itu ada Romo Paroki, Romo Frit. Nah Romo Frit di situ tahu saya mau jadi suster, langsung diteleponin sama suster yang ada di Kota Bumi. Jadi saya langsung live in di Kota Bumi dan dari situ saya banyak belajar, melihat, lalu mengenal para suster dan karya-karyanya, dan kok rasa-rasanya kayak tertarik kayak gitu suster. Jadi makanya pulang terus saya memutuskan untuk masuk FSGM. Luar biasa. Ketika memutuskan FSGM dari bapak, orang tua atau dari teman-teman, bagaimana tanggapan mereka? Kalau orang tua sih nggak setuju karena saya anak terakhir, anak bungsu, dan harapan mereka itu untuk ngurusin mereka dulu suster. Karena kan yang bertiga ini sudah menikah semua dan harapannya saya bisa di rumah untuk merawat mereka, tapi ya gimana, dipanggil Tuhan. Akhirnya bapak ibu sangat mendukung. Iya, dan sekarang biasanya gitu ya, awal-awal tidak didukung, awal dilarang, tapi kalau kita bisa berani itu tadi menunjukkan kepada mereka bahwa ini pilihan saya bahagia dengan pilihan ini. Yang mereka pertama tidak mengizinkan, tidak boleh, pasti nanti akan bahagia, akan merestui. Dan puji Tuhannya ketika saya menjadi seorang suster masuk postulan itu bapak saya rajin ke gereja kembali, dan kemarin ya setelah saya cuti bapak saya sharing bahwa ya hidupnya berubah. Mereka berdua sungguh-sungguh malah sekarang itu doanya kuat banget dan sering pergi kemana-mana ziarah kayak gitu. Jadi ya itu juga salah satu berkat lah bagi saya untuk bagi keluarga kayak gitu. Iya betul itu. Itu banyak juga pokoknya ada yang versinya masing-masing, dan itu betul kata bapak saya. Padahal menurut saya nggak kata bapak saya itu kan sakit ya. Sakitnya gantian saya sharing sih nggak apa-apa karena belum saya sharing kan. Jadi bapak saya itu sakit karena banyak minum, banyak minum miras loh ya. Terus merokoknya itu kan pakai tembakau segalanya tuh kuat banget itu. Lalu judi juga. Nah pokoknya minuman keras dan rokok itu membuat paru-parunya itu bocor bolong gitu, lalu sakit gitu. Menurut bapak saya dan simbok saya itu katanya mulai sembuh ketika saya masuk biara, dan sampai sekarang itu jarang kambuh dan bahkan sembuh gitu ya.
Tapi kan itu kan iman mereka, mereka mengimani itu. Tapi kalau menurut saya lihat bapak saya, bukan saya nggak percaya sama Tuhan Allah karena Tuhan Allah loh ya. Hanya kadang merasa nggak pantas. Apa iya sih? Hanya perkara saya jadi suster aja bisa begitu gitu kan? Toh saya di dalam hidupnya nggak baik-baik amat gitu kan? Tapi orang di luar sendiri mengimani itu, meyakini itu bahwa seperti tadi masuk jadi suster, lalu bapak ibu semakin dekat, semakin ke gereja, semakin berdoanya kuat dan itu pasti mendoakan kita gitu. Sama bapak ibu saya, bapak saya lagi sembuh. Padahal menurut saya karena memang berobat kan wajar gitu ya. Tapi refleksi saya akhirnya masa ya saya tidak melibatkan Tuhan Allah dalam hal itu gitu kan ya. Saya syukuri bahwa mereka mengimani itu. Gantian saya mau sharing. Oke. Lanjut. Kemudian masuk postulan. Tahun berapa kemarin? 2021. 2021. Apa sih yang Oke, karena masih hangat kita tanya dulu. Di novisiat itu belajar apa sih? Karena kadang-kadang itu mereka tuh tanya, sebelum belajar apa? Gampang nggak sih jadi suster? Pertanyaan kan itu. Gampang nggak jadi suster? Bahagia nggak jadi suster? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Sekarang karena masih ini silakan. Kalau bagi saya jadi suster itu tergantung diri kita, para teman-teman. Kalau dari kitanya udah niat, lalu ada ada semangat, itu gampang. Oke. Karena kita udah punya basic, punya kekuatan di dalam diri. Tapi kalau jadi suster hanya karena pengen jadi suster karena naik mobil, pengen jadi suster karena ini, itu akan hilang. Tapi kalau memang kita sungguh-sungguh, kita punya kekuatan dalam diri, mau ditempa sesakit apapun, pasti kita punya kekuatan. Oke. Terus yang kedua tadi apa? Bahagia nggak jadi suster? Tadi kan susah nggak? Ya, sekarang bahagia nggak jadi suster? Ya, bisa dilihat dari wajah saya. Karena bahagia itu bukan arti tidak ada masalah ya. Bukan semuanya oke, bukan semuanya lurus mulus, tetapi apa? Lanjutkan. Bahagia itu ketika saya mampu menjadi berkat, dan itu sudah saya alami, dan dari situ saya merasakan bahagia. Karena ya bahagia itu bukan dilihat dari fisik, dilihat dari ini, tapi sungguh-sungguh itu keluar dari diri kita kayak gitu. Bagaimana kita mampu menjadi berkat, mampu melayani orang lain, dan itu yang membuat saya bahagia menjadi seorang suster. Oke. Di novisiat banyak yang tanya, ngapain sih novisiat? Belajar apa sih? Gitu. Apa sampai jadi suster tuh harus kuliah 4 tahun tuh ngapain gitu kan? Dari awal nih. Ya dari awal atau randomnya aja gimana kira-kira ngapain? Apanya doa terus atau ngapa tuh gimana? Kalau pelajaran di novisiat ini nggak ada pelajaran di sekolah. Oke. Jadi beda memang suster. Jadi khusus. Yang pertama itu kita diajari tentang kalau sudah jadi dari postulan. Oke. Postulan itu ya belajar. Volume. Oke. Belajar itu ada bahasa Inggris, itu yang ada di pelajaran sekolah. Lalu SHDR, sejarah hidup dalam roh, psikologi, lalu liturgi yang pasti, dan sejarah kongregasi, Fransiskus, lalu konstitusi yang bisa. Oh, satu. Itu sih lupa lama. Kalau postulan tuh baru basic-basicnya aja, karena kan baru mengenal sejarah gereja, sejarah kitab suci, sejarah gereja, kitab suci itu. Maklum lah udah. Saya ingat. Oke, ya, itu belajar itu ya. Dan pokoknya ngulik-ngulik hidupnya kita secara fisik, secara psikis, secara spiritual, rohani, religius gitu. Oke. Yang novice. Kalau novice itu udah naik kelas lah, jadi tahapnya lebih tinggi dikit. Itu kita diajari konstitusi, bagaimana kita mengenal tentang kongregasi, lalu juga yang lainnya sama, kitab suci, sejarah gereja, lalu bahasa Inggris itu sama. Konstitusi, kaul, sama psikologi itu udah nggak ada, tapi spiritualitas, spiritualitas dari FSGM. Ya, dia mau bilang kalau udah novice itu belajar gimana jadi susternya FSGM. Apa konsekuensi, apa tanggung jawab, apa resiko, apa janji yang harus dipenuhi, bagaimana menjadi seorang yang manusianya Allah gitu ya. Ini kayaknya gampangnya begitu lah ya. Jadi nggak ada tuh pelajaran di sekolah. Dan 1 tahun itu wajib mengikuti semua kegiatan full.
full, tak boleh absen, tak boleh bolos. Bahkan kalau di sana di konstitusi ditulis kalau sampai tidak masuk selama 1 minggu atau ngulang lagi. Nah, kan? Mana coba nggak kayak di sekolah 1 hari seminggu, 1 minggu sehari bolos, besok minggu kedua sampai berbulan-bulan nggak bisa. Memang kita novis 1 itu wajib di rumah, nggak boleh pergi-pergi. Novis 2? Novis 2 udah lebih, iya naik level lagi. Kayak PKL ya? Iya PKL, jadi praktek kerja lapangan. Kami diutus untuk ke masing-masing karya yang menurut minat bakat kami dan disetujui oleh pemimpin. Misalnya saya kemarin belajar di komunitas Santo Antonio Batu Raja, suster, di rumah sakit. Itu PKL-nya. Terus setelah itu kembali lagi untuk menulis laporan lah ya, seperti kayak kita habis PKL itu ya. Dan nanti setelah semuanya menulis refleksi permohonan lagi akhirnya terima. Sekarang sudah suster junior pertama. Untuk sampai bisa nanti terima ini masih panjang, tetapi seperti tadi, kalau hati kita sungguh niat mau terbuka dengan rahmat Allah, kita itu pasti Tuhan akan mendengar dan memberi berkat. Kemudian, emang cantik-cantik jadi suster itu nggak bisa loh? Atau apa ya? Sekarang belum, nanti pasti kalau di luar udah semakin berkarya, ketemu banyak orang, ada banyak tawaran. Gimana coba? Sekarang kan di dalam belum banyak orang yang keluar. Tapi kan pasti di pasar ada cantik gitu. Nanti kalau ketemu banyak orang lagi nih udah siap. Gimana tuh? Nggak nyesel? Kalau dari saya Ustaz. Iya dong, ada orang lain. Kalau dari saya tuh tantangan itu udah saya alami sejak filial. Bagaimana kan saya bertemu banyak orang, lalu ya sering keluar juga. Seringkali mereka ya tadi itu komen, suster kok cantik mau sih jadi suster. Terus ya saya nggak menjawab, tapi dalam hati saya mengatakan gini lah, emang yang jadi suster itu yang jelek-jelek? Kan justru yang dipilih Tuhan itu yang cantik-cantik. Karena yang cantik dipersembahkan. Iya. Terus lanjut. Itu sih. Jadi nggak ada nyesel lah ya? Enggak sih, karena untuk Tuhan kan harus yang terbaik. Masa ya kita memberi dari kekurangan kita? Ya memang secara ininya dari memberi dari kekurangan kita, tapi kan bagaimana kita mempersembahkannya yang terbaik. Bahkan gini, kalau orang manusia itu ya bisa memberikan yang terbaik untuk pasangannya, bisa istilahnya jaga body, bisa dandan yang cantik, bisa gini untuk pasangannya. Masa kita untuk Tuhan Allah enggak? Iya. Gitu kan? Kita harus berikan yang terbaik. Karena sekali lagi cantik itu bisa hilang kapan aja. Ya seandainya ada artis cantik gitu, terus kecelakaan, mukanya harus operasi ini dan itu, kan dia jadi nggak cantik lagi. Nah, jadi ikut Tuhan itu bukan karena cantik enggaknya, tapi bagaimana ketulusan hati kita untuk sungguh-sungguh melayani. Jadi kalau dibilang cantik, ini bisa hilang kapan aja. Makin tua juga makin cantik, makin tua makin cantik. Dan percaya nggak sih, saya ngerasa kalau ya bukannya karena kalau orang Jawa bebek kok orang silem, artinya ngelem sendiri enggak. Suster-suster yang cantik. Iya. Karena Tuhan Allah sendiri yang mendandani. Coba kita mana pernah ke salon, enggak kan? Kita hanya kalau ditanya kalau orang Muslim apa resepnya air wudhu, kita juga berdoa dan mandi bersih. Mandi bersih itu mana pernah kita pakai yang macam-macam gitu, mana pernah salon potong rambut ya potong sendiri, potongannya bentuknya nggak jelas, hanya lihat hanya sendiri. Kadang-kadang suruh motongin temen ya kadang-kadang, tapi kalau nggak ada waktu udah potong sendiri aja. Nggak sempat ya, untuk kanan kiri. Untuk gitu-gitu nggak sempat suster. Udah bangun gerak ngelap kamar mandi terlambat nanti doanya. Oke, lanjut tadi. Nah, waktu pertama mau jadi suster itu kan sudah era milenial kesini ya, karena udah HP sudah kayak udah teman setiap hari gitu. Terus tiba-tiba masuk di karena pertanyaan. Orang-orang teman-teman tuh sering tanya, kalau di novisiat boleh bawa HP enggak? Enggak kan ya? Enggak. Nah, kami murni tanpa gadget. Nah ini, gimana orang muda sejaman begini mau jadi suster? Dan lagi-lagi nggak pegang kayak gitu dalam waktu ya, apalagi pendidikan sama-sama enggak. Nanti kalau udah di karya, ya kalau itu pun juga, tapi
Tapi untuk kebutuhan pasti lah ya, dan itu pasti nanti ya, karena kita kalau misalnya di rumah sakit orang telepon masa iya mau datang mencari langsung kan belum tentu ada, biasanya janjian dulu atau ini dulu. Nah ini gimana perasaannya, apa yang membuat kuat kok bisa, itu gimana? Yang membuat kuat sih karena tadi itu Ustaz, udah punya niat dari awal. Karena ya tadi itu apa ya, ya dari awal saya udah punya niat bahwa saya ingin mempersembahkan diri, dan itu yang seringkali apa ya, menjadi kekuatan saya. Lalu ketika misalnya sudah masuk jadi suster itu lupa soal HP karena udah bergabung sama teman-teman gitu loh. Jadi kan nggak kesepian, nggak sendirian, itu karena kita punya teman-teman. Kita kan misalnya kalau masuk itu kan ada teman-teman kan, ada beberapa teman, lalu ya dari situ. Dan karena kegiatannya itu padat, dalam artian terjadwal gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak ada apa ya, waktu kosong, nggak ada space kosong gitu. Sampai kita tuh kayak nunggu gitu, nggak ada. Pasti habis ini ngapa, habis ini ngapa, habis ini ngapa, ya itu. Jadi kita nggak istirahat pun udah jam 4, jadi nggak ada waktu untuk ngurusin HP gitu teman-teman. Jadi ya dari situ ya saya sungguh merasakan bahwa kegiatan itu bertujuan supaya kita apa ya, nggak kepikiran lah soal handphone atau apa. Dan karena banyak teman-teman itu ya akhirnya ya membuat saya senang, nggak bosan, nggak kesepian gitu. Walaupun kadang ya cekcok, tapi di situ seninya hidup bersama. Betul. Nah, sudah kemarin waktu diumumkan tuh saya pergi tugas di mana di sini kan, biasanya habis lulus Mafis ya teman-teman ya, itu sama pemimpin itu diberi tugas karya gitu, karya apa. Nah suster kemarin apa habis ini tugasnya di mana, di komunitas mana? Saya melanjutkan PKL saya yaitu kesehatan, tapi tempatnya yang beda. Nanti saya akan bertugas di Maria Fatima Gisting, di Rumah Sakit Panti Secanti di Gisting. Itu kemarin itu apa? Itu perawat kah? Dari obat atau di apa sebelumnya? Saya itu kemarin tuh belajar di kebidanan sama perawat. Tapi ini belum tahu, masih suruh belajar. Belajar di sana ya, pokoknya belajar. Belajar di rumah sakit gitu ya. Saya dulu di asrama. Ibu asrama dulu ya. Jadinya kayak gini. Tapi habis itu banting setir lagi. Namanya suster tuh begitu. Indahnya jadi suster tuh gitu. Sekarang suruh belajar apa, besok dapat tugas apa, habis itu jadi apa lagi gitu. Jadi nggak pasti. Jangan aku ini nggak pusing soal kerja. Ya udah pasti, udah pasti itu ya. Jadi suster itulah fungsinya, harus semua bisa, semua serba dipelajari supaya itu tadi. Sekarang belajar kemarin kebidanan, besok lagi mungkin apa, besok lagi mungkin apa. Dan kemarin habis cuti, gimana Bapak Ibu di rumah? Puji Tuhan sehat, walaupun saya sempat ketika cuti itu saya senang sekali karena sudah 3 tahun loh. 3 tahun nggak bertemu mereka itu apa ya, ada excited lah bertemu dengan mereka, melihat keadaan rumah. Lalu ya ketika sampai rumah ya saya senang sekali karena bisa bertemu dengan mereka. Dan rupanya 3 tahun itu membawa perubahan di lingkungan saya. Karena banyak sekali yang berubah. Lalu ketika sampai di rumah ya kami sharing, lalu saya juga mendengarkan mereka tentang selama saya pergi itu apa yang mereka lakukan. Yang membuat saya sedih itu ternyata selama 3 tahun itu bapak ibu saya tuh sakit suster. Tapi nggak bilang. Jadi ibu saya tuh katanya waktu itu gejala diabetes sampai kurus gitu. Terus bapak saya tuh jantung, dan itu udah parah banget. Lalu sempat pasang ring. Nggak dikasih tahu juga? Enggak. Makanya selama 3 tahun saya di Nafisat itu saya tahunya bapak ibu saya sehat-sehat aja. Tapi ya itu, dalam setiap hari itu saya hanya berdoa, Tuhan berilah bapak ibu saya rezeki yang secukupnya, dan berikanlah orang-orang baik yang mendampingi mereka. Dan ternyata betul, selama 3 tahun itu ada orang baik yang sungguh-sungguh membantu mereka. Dan itu bagi saya itu apa ya, dari Tuhan sendirilah yang mengutus orang baik itu. Dan ya puji Tuhan, bapak saya bisa hadir kemarin cladding, lalu bapak saya juga bisa hadir kemarin profesi itu karena Tuhan sendiri. Karena kalau Tuhan nggak berkehendak, pasti ya udah nggak ada. Jadi di situ saya bersyukur bahwa Tuhan memelihara orang tua saya ketika saya meninggalkan mereka, yang awalnya saya cemas teman-teman, karena kan saya anak terakhir, siapa yang mengurusi mereka. Tapi
balik lagi bahwa Tuhan memberikan janjinya ketika meninggalkan segalanya itu akan mendapatkan 100 kali lipat saudara, orang tua, dan itu saya rasakan bagaimana ya orang tua saya ada yang ngurusin. Jadi nggak harus kita datang ke sana, hadir di sana, tapi Tuhan itu tahu yang terbaik untuk keluarga saya. Jadi bapak saya puji Tuhan sembuh karena habis pasang ring itu 2 lalu sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Itulah kekuatan orang tua kita ya. Mereka tidak ingin kayaknya tuh, padahal kita tuh dengan seandainya diberitahu itu membuat kita tuh semakin kusuk berdoa, mendoakan mereka gitu ya. Tapi mereka punya cara pandang sendiri supaya tidak membuat beban pikiran kita. Saya juga pernah mengalami gitu, bapak saya sakit parah karena waktu itu naik motor terus salah ngegas atau gimana, sininya tuh sampai bocor karena kena apa ya, ketanduk. Bisa jadi mungkin ya, terus ini bocor dijahit berapa gitu, katanya sampai lama di rumah sakit, tapi nggak dikasih tahu juga. Dari situ rasanya sedih, cuman ya itu tadi mereka punya cara pandang sendiri yang tidak mau kita nggak terganggu. Gitu. Terus kemarin main kemana libur? Jadi saya selama cuti itu memanfaatkan waktu untuk kunjungan keluarga, lalu tetangga-tetangga saya, yang mereka tuh ketika melihat saya tuh yang pertama tuh kaget, lalu nangis suster, melukin saya kayak gitu, karena ya nggak nyangka bahwa saya menjadi seorang suster, dan memang saya nggak ada pamit dengan tetangga-tetangga saya, saudara-saudara saya. Jadi ketika 3 tahun nggak ketemu itu mereka kaget, dan baru pertama kalinya itu mereka merasakan kehadiran suster, karena kan tempat saya itu termasuknya pelosok ya teman-teman, jadi nggak kenal lah siapa itu suster. Jadi kalau pertanyaan yang sering saya jumpai itu, kayak saya nggak rabi kayak gitu. Pasti kan pertanyaan orang desa kan, kayak anaknya kayak saya nggak rabi kayak gitu. Jadi saya menjelaskan bahwa saya itu bukannya tidak mau menikah, tapi memilih untuk tidak menikah. Jadi yang jadi suster itu bukan berarti mereka yang nggak laku, nggak normal, gitu. Nah itu jadi bukan nggak rabinya, tapi memilih untuk tidak menikah, dan itu saya jelaskan ke mereka. Dan bagi saya itu sebagai sarana pewartaan ya suster, untuk ya mewartakan kehadiran Tuhan di tengah situasi yang saat ini sedang ya begitulah, karena kan di sana juga banyak orang muslim. Jadi saya sarana saya untuk mewartakan. Lalu saya juga mengunjungi mbah-mbah, sepuh-sepuh yang ada di lingkungan dan mendoakan mereka, walaupun saya tidak bisa memberi apa-apa ke mereka, tapi saya memberikan doa, dan itu rupanya berkesan bagi mereka. Mereka sangat berterima kasih dan bersyukur bahwa dikunjungi lalu didoakan, dan itu juga yang membuat saya bahwa merasa hidup saya itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan ya pengalaman. Ketemu orang muda nggak? Siapa tahu yang jadi suster? Di sana orang mudanya sedikit. Dan waktu hari Minggu ke gereja juga sedikit umatnya, karena ada lomba-lomba, tapi lomba-lombanya siang, jadi mereka ke gerejanya itu pas lomba-lomba aja. Jadi ya sepi gerejanya karena orang mudanya kurang banyak lah kalau di sana. Ada lagi yang mungkin belum saya tanyakan tapi pengen dibagikan, karena namanya berbagi kisah itu kan siapa tahu menimbulkan inspirasi, memberi inspirasi dan menimbulkan semangat bagi mereka yang lihat. Satu hal yang membuat saya bangga dan bahagia menjadi seorang suster, pengalaman cuti itu memberi kesan bagi saya bahwa seringkali kita di biara itu kan merasa bosan, lalu nggak cocok sama temannya. Itu kita mikir lah, enak ya hidup berkeluarga, enak ya hidup di luar sana, kayaknya kok nggak ada beban, enak ya punya pasangan. Ada yang ngopeni, ada yang perhatikan, ada yang nyayang gitu kan. Seringkali para suster kan kayak gitu kan, dan itu saya alami juga. Tapi para suster nggak tahu deh. Oke, saya juga berdua lah. Nah, itu kan memandang dunia luar tuh kayaknya enak gitu loh suster. Tapi dia bilang sawang sinawang kan. Oke, lanjut. Tapi ketika saya cuti dan melihat keadaan yang sesungguhnya, bagaimana mereka mencari sesuap nasi setiap hari aja butuh perjuangan. Kita habis doa makan tidur kan. Habis doa kayak gini ngantuk, misa tidur kan ya. Tiba-tiba makan pagi. Terus nanti siang udah ada yang masak makan.
Terus apa, tempat tinggal udah ada, kamar ada yang bersihkan, baju ada yang setrikakan, intinya terjaminlah semuanya itu. Tapi ketika kita melihat orang rumah, orang di luar sana yang harus setiap hari mencari uang, mereka apa ya, khawatir besok makan apa, besok dapat uang dari mana, dan sedangkan kita ya semuanya sudah ada kan suster, mau kita butuh apa semuanya ada. Nah itu yang apa ya, membuat saya tuh rasa-rasanya tuh kok apa ya, tersentuh sekali gitu loh, bahwa seringkali kan kita sebagai seorang suster itu mandang dunia luar enak, bahkan ya inginlah kadang-kadang kok kayaknya keluar enak gitu kan. Tapi ketika pengalaman cuti itu membuat saya sungguh-sungguh dikuatkan dan dimantapkan, bagaimana mau dimanapun itu pasti ada tantangan, pasti ada pergulatan, dan ada enak nggak enak. Tapi bagaimana kita mampu untuk menjalaninya itu dengan penuh sukacita. Jadi dari situ yang membuat saya untuk apa ya, memantapkan panggilan saya untuk tidak mudah larut ketika merasa bosan, ketika merasa apa namanya ingin keluar kayak gitu. Bagaimana saya kembali lagi untuk melihat keadaan orang-orang di luar sana yang membutuhkan apa ya, membutuhkan uang untuk setiap hari makan. Jadi saya mensyukuri di panggilan saya dan sungguh-sungguh ingin apa ya, ya membuat hidup saya itu menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana saya sudah menerima banyak, maka saya juga harus memberi yang banyak ke orang-orang yang saya jumpai gitu suster. Jadi ketika cuti itu kemarin saya apa ya, kayak menimba sesuatu ya. Benar-benar menimba teman-teman, menimba kekuatan baru bahwa kehidupan di luar sana tuh ya belum tidak tentu seperti yang kita bayangkan, dan mereka juga melihat tidak seperti yang mereka bayangkan, bahwa tidak ada masalah di biara, enggak juga, di biara tidak bekerja, tidak juga. Jadi kalau kita bilang rumput tetangga lebih indah, jangan hanya lihat dari jauh, datang. Karena di situ pun juga ada duri, di situ juga ada mungkin kotoran hewan segala macam begitu. Jadi kita syukuri panggilan kita apapun bentuknya, masing-masing mereka ya, semua yang temannya di rumah, kita yang di sini. Mari kita jadi berkat untuk saling menjadi berkat dan menguatkan dan menginspirasi satu dengan yang lain. Seperti tadi dengan cuti lalu berjumpa dengan mereka akhirnya memberikan inspirasi. Dalam bentuk apa? Saya semakin diteguhkan lewat panggilan saya. Itu karena berjumpa dengan mereka. Coba kalau dalam terus kan enggak. Nah, karena berjumpa dengan mereka begini, akhirnya saya dapat inspirasi, mereka menemukan. Sama halnya semoga teman-teman yang di rumah melihat kami secara langsung atau melihat siaran ini, semoga semakin diteguhkan dalam iman, dalam panggilan, mensyukuri, syukur puji Tuhan, alhamdulillah kalau ada yang pengen jadi suster, masih membuka lowongan. Nah begitu. Suster Arsentin, terima kasih banyak kebersamaannya. Terima kasih juga. Selamat bergabung juga. Nanti kita suatu ketika bisa jadi satu komunitas juga. Amin. Terima kasih untuk saling sapanya ketika di novisiat. Minta maaf kalau tidak bisa beri contoh yang baik gitu. Saling sama-sama berjuang, dan ketika dalam perjalanan nanti ada kerikil naik turun tajam, itulah perjalanan yang harus kita jalani dengan harapannya mohon rahmat kesetiaan dari Tuhan. Tuhan beri kita rahmat kesetiaan sampai akhir. Terima kasih, semangat, dan sampai jumpa teman-teman di rumah. Dadah.